saya Astrid Lasi Putri, BP 2010-3134. Saya dari jurusan Ilmu Tanah. Jangan lupa untuk terus ditonton dan kasih like dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Lasi Putri. Saya dari kelas DDAC dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Fadli M. Biotek. Nah, pada praktikum kali ini saya membudidayakan tanaman mentimun. Mengapa saya memilih mentimun? Karena tanaman mentimun ini termasuk tanaman hortikultura, di mana tanaman memiliki usia panen yang cukup singkat. Nah, usia panen dari mentimun itu sendiri yaitu 43 hari. Nah, tahapan yang saya lakukan yaitu dari pengolahan lahan, pembibitan ataupun penyemaian, pemupukan, hingga akhirnya tanaman mentimun dapat dipanen. Pengamatan budidaya mentimun sampai panen. Bapak ini kan menanam tanaman hortikultura. Tahapan-tahapan apa saja yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama ini penyiapan lahan yang bentuknya seperti ini, ingat selanjutnya seperti apa ya, Pak? kita perlu pemupukan dasar, nanti diberikan pemupukan. Tambahkan juga Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi saya ini langsung diajak sama bapaknya untuk menggemburkan tanah khusus di bagian tengahnya. Nah, tujuannya itu untuk memudahkan kita menanam bibit yang akan kita tanam. Halo teman-teman, jadi ini adalah hari kedua kita. Jadi bapaknya langsung ngajak untuk pemasangan rambatan ya, dimana untuk tanaman timun ini merambat supaya dia itu tumbuhnya tegak ke atas gitu. Nah, jadi di sini cuma membutuhkan bambu dengan ukuran 2 meter aja dan juga tali plastik. Nah, jadi ini tuh pemandangan setelah kita selesai masang rambatan ya teman-teman semua. Dan di sini juga di bawahnya itu selain kita pasang rambatan juga kita pasang bambu ukuran cuma 40 cm. Next teman-teman, jadi pagi tadi kita udah pasang rambatan, sekarang sorenya saya menanam benih ya. Jadi cuma pakai dari bekas cangkang telur sama tanah kompos dan juga bibit tentunya ya. Dan di sini juga bibitnya itu udah kita rendam ya teman-teman semua 1 malam. Oh ya, untuk cara penanaman bibitnya itu jadi bagian pucuknya yang agak gepeng itu kita taruh di bawah ya teman-teman. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman. Yang enggak aja ding kadang bapak. Gimana tadi? Setelah kita selesai nanam bibitnya, sekarang bibitnya kita letakkan di tempat dimana dia yang kurang mendapatkan cahaya matahari, gunanya untuk mempercepat pertumbuhan dari bibit tersebut ya. Tada! Sekarang bibitnya itu udah tumbuh dan ini berkisar 3 hari ya. Ini 3 hari penyemaian.
Nah, ini pas dia umur 4 hari kita semai, dan ternyata dia tuh rata-rata bagian plumulanya itu sudah terbuka ya teman-teman semua, dan dia tuh udah cuma 1-2 lagi yang masih kuncup, tapi rata-rata ini udah terbuka semua. Jadi ini adalah hari kelima, yaitu pemindahan bibit. Nah, di sini pemindahan bibitnya itu cuma pakai apa itu namanya ya, kayak sekop gitu ya. Nah, pas kita taruh ke ladangnya itu atau lahannya itu, kita masukkan rata-rata satu lubang itu 2 ya, 2 tanaman, dan kita masukkan dengan jarak tanam kedalaman tanaman sekitar 3 cm. Jadi untuk pupuk-pupuk yang dipakai itu ada pupuk NPK, pupuk NPK Mutiara. Setelah itu ada pupuk ZA, pupuk 2,000 years later. Nah, jadi teman-teman, ini tuh udah hari yang ke-30 ya. Dan rata-rata timunnya itu udah merambat kerambatannya, dan itu juga udah ada yang berbunga. Nah, jadi ini tuh udah umur 35 hari dan dia tuh udah berbunga. Masih sama sih seperti yang 30 hari, cuma bedanya di sini dia itu udah ada yang bentuk timun, dan bentuk timun tuh udah lumayan besar sih. Dan di sini tuh daunnya bercak-bercak kuning karena sering musim hujan, jadi dia tuh ditumbuhi jamur gitu ya. Dan ini tuh bisa diobati. Wah, ini tuh hari yang paling tunggu-tunggu. Jadi aku sama Wak Ani dan juga Wak Tembong lagi mau manen tanaman timun. Nah, ini tuh udah umur 43 hari, dan ini tuh udah waktu panen karena udah ada yang besar. Nah, di sini tuh cara metiknya tuh gampang banget. Jadi ini nggak perlu pakai alat kayak untuk motong kayak gunting tanaman gitu, enggak, tapi tuh cuma pakai tangan aja dengan cara kita tekan bagian atas tangkai timunnya itu, terus pakai jempol ya, habis itu udah terlepas deh. Nah, ini tuh kami ngumpulinnya pakai goni dan kami gotong ataupun kami geret-geret sampai bedeng-bedengan paling ujung. Jadi itu berat banget karena alhamdulillah timun itu banyak dan juga besar-besar, walaupun tanaman timun itu terserang jamur ya teman-teman, karena banyak bercak-bercak kuningnya.
Untuk penyortiran buahnya, jadi pas kita panen itu langsung dipisahkan mana buah yang baik dan juga mana buah yang kurang baik, atau dia bengkok-bengkok dan bentuknya itu nggak proporsi gitu. Jadi kalau yang bentuknya tidak bagus, tidak baik, itu dipisahkan, dimasukkan dalam goni satu lagi. Ataupun 3 pun bisa, 3 MPK, 1 kita itu bisa. Jadi untuk pengangkatan hasil panen timunnya itu yang nggak pakai kendaraan ataupun alat, jadi cukup dipanggul aja atau dipikul, dibawa ke rumah.